Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Bapa di surga, mohon bimbingan-Mu, mohon arahan-Mu agar kami bisa memahami kebenaran firman ini. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bukan cuma bisa memahaminya, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Bapak Ibu, pesan dalam bacaan kita tadi mengatakan bahwa kita diminta untuk bersyukur dalam segala hal. Berdasarkan pemahaman teologi saya, tidak ada emosi negatif dalam DNA awal ketika kita diciptakan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Natur kita manusia dilengkapi dengan rasa kagum dan rasa syukur untuk mengapresiasi semua ciptaan Tuhan. Maka jika kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan kekecewaan, kekhawatiran, amarah dan emosi buruk lainnya, saya dapat yakinkan bahwa banyak orang karena hal-hal itu menjadi tidak sehat secara fisik dan juga secara mental. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa banyak penyakit terpicu oleh emosi negatif dalam kehidupan kita. Beberapa pasien kanker ketika diwawancarai mengakui bahwa mereka menyimpan dendam, mereka menyimpan akar pahit dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa dipulihkan lagi ketika bukan cuma karena mereka mendapat terapi medis, tetapi juga mereka dikonseling, mereka diterapi secara psikologis, dan berangsur-angsur mereka sembuh. Orang dulu sering berkata, jangan marah-marah terus. Ketika orang lagi marah-marah, orang bilang begini, kamu pasti darah tinggi ya, karena itu kamu sering marah-marah. Padahal kebenarannya adalah justru karena marah-marah, tekanan darah naik, hipertensi. Bapak Ibu, sangat baik jika kita mensyukuri pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Itu baik. Adalah baik dan benar jika kita bersyukur atas semua hal baik yang kita terima dari Tuhan. Tetapi ayat Alkitab yang kita dengar hari ini mengajar kita untuk tidak bersyukur untuk semua hal, tetapi bersyukur dalam segala situasi. Artinya, kita tidak bersyukur karena sedang berbahagia. Sebaliknya, kita berbahagia karena selalu dapat bersyukur. Kita harus akui, ini menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita, bahwa hidup tidak akan selalu baik. Hari tidak akan selalu cerah. Mengharapkan hidup tanpa masalah adalah mimpi kosong. Bapak Ibu lihat sekarang, siapa yang menyangka tiba-tiba dunia menjadi seperti ini karena COVID-19? Tidak ada yang menyangka. Tapi setelah ini terjadi, apakah kita akan duduk diam merenungi nasib? Atau kita tetap bergerak dengan rasa syukur? Pencapaian sekecil apapun kita syukuri. Bahkan teman-teman berkata, jantung kita tetap berdetak pun itu adalah sebuah mujizat dan kita harus bersyukur. Hidup adalah serangkaian pengambilan keputusan. Dan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 27,
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran, rasa takut, amarah, dan emosi-emosi buruk tidak mengerjakan apa-apa yang baik dalam hidup kita. Jadi kita memilih bersyukur dalam segala situasi, karena bersyukur adalah salah satu ciri orang Kristen. Masyarakat Indonesia juga memiliki kebiasaan bersyukur. Syukuran rumah, syukuran bayi baru lahir, syukuran ini, syukuran itu. Mereka bersyukur bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dan itu pantas disyukuri. Walaupun dalam Habakuk 3 ayat 17-18 di sana diceritakan banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Kambing domba terusir dari kandang. Tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Kondisi tidak menyenangkan, tetapi Habakuk mengingatkan, karena kasih setia Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Hidup tidak akan menjadi lebih mudah. Karena itu pilihlah bersyukur dalam menjalani hidup, dan itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan menggerutu, cemas, khawatir, atau marah. Bersyukur adalah tanda keimanan seseorang. Kita bersyukur karena percaya Tuhan selalu punya rencana baik atas setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dan mempercayainya. Kepercayaan inilah yang dapat meneguhkan setiap langkah dalam kehidupan kita. Bersyukurlah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan, kami memilih untuk bersyukur, karena itu menjadi bukti dari iman kami pada pemeliharaanmu, pada penyertaanmu, pada berkat-berkatmu. Terima kasih Bapa. Ingatkan kami ketika kami mulai menggerutu, ketika kami mulai kecewa, ketika kami mulai merasa takut, bahwa itu semua tidak membawa kebaikan apa-apa bagi kami. Tapi justru ketika kami bersyukur, ada kemenangan demi kemenangan yang kami capai. Dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin.